Kita berjumpa lagi pada pelajaran fisika. Hari ini kita akan mempelajari tentang momentum, impuls, dan juga tumbukan. Yang pertama akan kita bahas adalah momentum. Momentum sendiri dapat diartikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda. Jadi pada gambar yang bergerak ini ada 3 buah mobil yang masanya sama 15 kg. Mobil yang pertama itu tidak bergerak sehingga kecepatannya 0. Mobil yang kedua itu bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Dan mobil yang ketiga bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, kalau kita hitung momentum dari mobil-mobil tersebut, maka dengan rumus P sama dengan M dikalikan V, momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan, maka untuk mobil yang pertama kita dapatkan momentumnya sebesar 0 karena tidak bergerak. Sedangkan mobil yang kedua kita dapatkan momentumnya itu sebesar 150. Sedangkan mobil yang ketiga momentumnya itu sebesar 300. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari gambar yang bergerak ini, momentum itu dimiliki oleh benda yang bergerak. Jadi syarat utama benda itu memiliki momentum adalah benda itu bergerak. Sedangkan untuk benda yang tidak bergerak, maka benda itu tidak memiliki momentum. Selain itu, ketika benda itu memiliki massa yang sama, maka semakin besar kecepatan benda, maka momentum yang dimiliki suatu benda akan semakin besar juga. Sudah membahas tentang momentum, sekarang kita bahas tentang impuls. Impuls adalah hasil kali gaya dan selang waktu kontak. Atau dapat juga diartikan impuls itu perubahan momentum. Jadi, impuls itu gaya yang bekerja pada suatu benda dikalikan dengan waktu kontak. Jadi waktu kontak itu tuh apa sih? Jadi ketika bola dia bergerak dengan kecepatan V1. Bola itu dipantulkan pada dinding, maka waktu yang dibutuhkan bola untuk menumbuk dinding sesaat sebelum memantul itu dinamakan dengan waktu kontak. Atau bisa juga impuls itu dihitung menggunakan massa dikalikan kecepatan bola sesudah memantul dikurangi dengan massa dikalikan kecepatan bola sebelum memantul. Jadi penerapan impuls sendiri dalam kehidupan sehari-hari ada yang pertama itu pemasangan airbag mobil dan juga sarung tinju pada petinju-petinju. Bisa juga ada di busa yang dipasang pada helm. Jadi pemasangan alat-alat tersebut dimaksudkan agar selang waktu kontak benturan atau delta T-nya itu semakin besar. Sehingga impuls atau gaya impuls yang sifatnya ini merusak itu yang dirasakan di manusia itu lebih kecil. Jadi gaya impulsif itu berbanding terbalik dengan waktu kontaknya. Jadi ketika waktu kontaknya itu kecil, maka gaya impulsifnya itu semakin besar. Sedangkan ketika waktu kontaknya itu semakin besar, maka impulsnya itu semakin kecil. Nah, bayangkan jika benda-benda ini tidak diberikan pengaman untuk mengantisipasi kejadian yang sama. Jadi ngeri kan ya? Nah, penerapan impuls juga ada di bumper mobil. Nah, ketika terjadi tabrakan, maka fungsi dari bumper mobil ini adalah untuk memperbesar gaya kontak sehingga akibat dari gaya impulsif yang tadi sifatnya merusak tadi, yang dirasakan penumpang mobil akan lebih kecil. Nah, kalau misal tidak ada bumper mobil, maka gaya impulsif yang akan dialami oleh penumpang di dalam mobil akan besar sehingga menyebabkan kecelakaan fatal.
Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah bola kecil bermassa 20 gram dipukul bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kiri. Sesaat setelah menumbuk tembok, bola terpantul ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berapakah impuls yang dihasilkan? Jadi untuk impuls dan momentum sendiri, keduanya itu termasuk besaran vektor. Besaran vektor itu memperhatikan arah. Jangan lupa besaran vektor itu harus memperhatikan arah. Jadi dari soal tersebut diketahui masanya 20 gram itu 0,02 kg. V1-nya kita sepakati ya. Untuk arah ke kiri itu bernilai negatif, untuk arah ke kanan itu bernilai positif. Ke kiri negatif, ke kanan positif. Jadi karena impuls dan momentum itu memperhatikan vektor, makanya untuk V1-nya dia bernilai minus 4 meter per sekon. Untuk V2-nya itu bernilai 2 meter per sekon karena V2 itu mengarah ke kanan. Yang ditanyakan impulsnya, besar nilai I-nya. I sama dengan delta P atau perubahan momentumnya. Dilanjutkan, I sama dengan M dikalikan V2 minus V1 0,02 kg. V2-nya itu 2 meter per sekon dikurangi minus 4. Jadi untuk tanda negatif dan positif pada hitungan-hitungan impuls dan momentum ini itu dilibatkan. Jadi tadi minus 4-nya itu minusnya itu dilibatkan. Jadi 0,02 kg dikalikan 6 meter per sekon itu hasilnya impulsnya sebesar 0,12 Newton second. Jadi impuls yang dihasilkan oleh bola kecil tadi sebesar 0,12. Contoh soal yang kedua, ini misalnya sebuah bola bergerak dengan kecepatan 80 meter per sekon, kemudian bola tersebut dipukul dengan pemukul bola dengan gaya 8000 Newton selama 0,004 second. Tentukan besarnya impuls pada bola. Diketahui V-nya itu 80 meter per sekon, gayanya 8000 Newton, T atau delta T itu sama, waktu kontaknya itu sebesar 0,004 second. I-nya, impulsnya, kita hitung dengan menggunakan rumus F dikalikan delta T. Itu mohon maaf karena tidak terbaca simbolnya. 8000 dikalikan 0,004 itu sebesar 32 Newton second. Nah, kalau misal yang ditanyakan itu berapa besar V2-nya atau kecepatan setelah dipukul dengan asumsi G-nya itu bernilai 10 meter per sekon, maka digunakan rumus I sama dengan M dikalikan V2 min V1. Nah, massa di sini dihitung dengan menggunakan gaya beratnya. F sama dengan M dikalikan G. Kalau tadi F-nya itu 8000, G-nya 10, maka masanya itu 800. Tinggal dimasukkan 32 sama dengan 800 dikalikan V2-nya yang ditanyakan minus 80. Dihitung, ketemu V2-nya itu sebesar 80,04. Jadi kecepatan bola setelah dipukul oleh pemukul itu sebesar 80,04 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Jadi, apabila hukum kekekalan momentum itu terjadi pada sistem yang terdiri dari dua benda yang bertumbukan. Misalnya benda pertama dan benda yang kedua. Benda yang pertama itu dengan massa M1 bergerak dengan kecepatan V1. Lalu benda yang kedua dengan massa M2 dengan kecepatan V2 itu bergerak saling mendekati hingga mereka saling bertumbukan. Kemudian benda yang pertama dan benda yang kedua itu akan mengalami tumbukan dan mereka bergerak istilahnya mental bergerak dengan arah yang berlawanan kayak gitu.
Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum sebelum benda itu bertumbukan itu akan sama dengan momentum setelah benda itu bertumbukan. Jadi momentum total sistem itu nilainya sebelum dan sesudah itu akan selalu sama. Atau bisa disimbolkan M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan V2 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen ditambah M2 dikalikan V2 aksen. M1 itu massa benda yang pertama, M2 massa benda yang kedua, V1 kecepatan benda pertama sebelum bertumbukan, V2 itu kecepatan benda kedua sebelum bertumbukan. V1 dan V2 aksen, kalau ada tanda aksennya berarti itu menandakan kecepatan benda sesudah bertumbukan. Penerapan hukum kekekalan momentum sendiri ada pada itu, gerak peluru pada senapan. Jadi ketika peluru itu ditembakkan, maka senapan akan terdorong ke belakang. Jadi pada saat peluru ditembakkan akan bekerja hukum kekekalan momentum. Jika V1 itu kecepatan senapan sebelum peluru ditembakkan dan V2 itu kecepatan awal peluru sebelum ditembakkan, maka V1 dan V2-nya itu akan bernilai 0. Kenapa 0? Karena benda ini sebelum ditembakkan kan dalam keadaan diam. Nah, jadi masing-masingnya V1 dan V2-nya itu bernilai 0. Nah, ketika V1 dan V2-nya itu bernilai 0, misalnya dalam kasus ini massa senapannya itu 4 kg dan massa pelurunya itu 0,01 kg. Lalu kecepatan benda yang kedua atau kecepatan peluru bergerak V2 aksen itu sebesar 500 meter per sekon. Jadi peluru itu bergerak dengan kecepatan 500 meter per sekon. Jadi kalau misal yang ditanyakan itu berapa kecepatan kemunduran dari senapan, maka bisa kita hitung dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. M1 dikalikan V1 sama dengan M2 dikalikan V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikalikan V2 aksen. Tinggal dimasukkan 4 dikalikan 0 ditambah 0,01 dikalikan 0 sama dengan 4 dikalikan V1 aksen yang dicari ditambah 0,01 dikalikan 500. Maka setelah kita hitung kecepatan senapan terdorong ke belakang ketika peluru itu ditembakkan ke depan itu sebesar 1,25 meter per sekon. Di situ ada tanda minus yang menandakan bahwa senapan itu terdorong ke belakang. Nah, selain itu penerapan hukum kekekalan momentum juga ada pada meriam bom. Nah, misalnya V1 itu kecepatan meriam sebelum bom ditembakkan dan V2 itu kecepatan awal bom sebelum ditembakkan, maka sama seperti tadi, V1 dan V2-nya itu bernilai 0 karena masing-masing sebelum ditembakkan itu dalam keadaan diam. Jadi ketika bom ditembakkan ke depan, maka meriam akan terdorong ke belakang. Nah, prinsip gaya dorong ini pada mesin roket, pada pesawat, pada kapal itu juga memanfaatkan hukum-hukum tentang momentum. Nah, penerapan hukum kekekalan momentum ini contohnya seperti ini. Seorang nelayan naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Massa perahu dan orang masing-masing 200 kg dan 50 kg. Pada suatu saat, nelayan meloncat dari perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon searah dengan perahu. Tentukan kecepatan perahu sesaat setelah nelayan melompat.
Jadi dari persoalan ini kita identifikasi dulu. Awalnya VP itu kecepatan perahu dan VO itu kecepatan orangnya. Jadi karena orang ini berada di atas perahu, maka kecepatan awal orangnya itu sama dengan kecepatan dari perahu. VP sama dengan V0 itu sebesar 4 meter per sekon. Massa perahu sebesar 200 kg, massa orang 50 kg. Nah, pada suatu saat nelayan melompat 8 meter per sekon searah dengan perahu. Jadi V0 aksen setelah melompat itu sebesar 8 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan berapa besarnya kecepatan perahu sesaat setelah nelayan melompat. Jadi nelayan itu misalnya perahunya itu bergerak ke depan. Lalu nelayan juga melompat ke arah depan. Yang ditanyakan berapa sih kecepatan perahu setelah nelayan melompat ke depan tadi. Nah, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu MP dikalikan VP ditambah M0 dikalikan V0 sama dengan MP dikalikan VP aksen ditambah M0 dikalikan V0 aksen. Nah, massa perahu di sini 200, massa orang 50. Nah, karena VP sama dengan V0, maka bisa kita tuliskan seperti itu, 200 plus 50 dikalikan 4, sama dengan 200 dikalikan VP aksen, ditambah 50 dikalikan 8. Jadi, 250 dikalikan 4 itu 10, sama dengan 200 VP aksen, ditambah 400. 400 pindah ruas ke kiri, menjadi negatif, 1000 dikurangi 400 sama dengan 600, sama dengan 200 VP aksen. VP aksennya berarti 600 dibagi 200, sebesar 3 meter per sekon. Karena positif berarti sesaat setelah nelayan melompat, maka perahu juga terdorong ke depan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Jadi arah pergerakan perahu itu sama dengan arah pergerakan manusia yang melompat. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas tentang tumbukan. Jadi ada 3 macam tumbukan. Yang pertama itu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga itu tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna biasanya bisa kita lihat pada bola biliar, lalu bisa juga bandul kolis. Jadi kayak ada di gambar itu bandul kolis. Nah, kalau tumbukan lenting sebagian biasanya itu bola yang memantul lalu ketinggiannya itu semakin lama semakin berkurang. Nah, kalau untuk tumbukan tidak lenting sama sekali biasanya itu terdapat pada atau contoh peristiwanya itu ketika plastisin menumbuk tembok, plastisin menumbuk lantai seperti itu. Jadi ketika yang pertama tumbukan lenting sempurna itu terjadi pada benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu dan bergerak saling mendekati. Lalu benda pertama dan benda kedua itu saling bertumbukan. Nah, setelah terjadi tumbukan, benda satu dan benda kedua itu saling menjauhi dengan selisih kecepatan akhir sama dengan selisih kecepatan awalnya. Ingat, pada tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum. Selisih kecepatan akhir artinya setelah bertumbukan itu sama dengan selisih kecepatan awal setelah bertumbukan. Nah, pada tumbukan lenting sempurna ini nilai koefisien restitusinya itu bernilai 1. E-nya itu bernilai 1. Nah, ini hukum kekekalan momentum yang bekerja pada benda yang bergerak lenting sempurna.
berlaku seperti itu, bisa dilihat di layar. Nah, ciri-ciri dari tumbukan lenting sempurna itu yang pertama, kecepatan sebelum, ini mohon maaf ya, perubahan kecepatan sebelum dan setelah tumbukan itu sama. Jadi ada kata-kata perubahannya. Sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, tetapi hanya arahnya yang berlawanan. Nah, pada tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan momentum. Selain itu juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, tadi saya mengatakan bahwa koefisien restitusi atau E-nya dari tumbukan lenting sempurna itu bernilai 1. Koefisien restitusi itu apa sih? Jadi koefisien restitusi itu koefisien yang bernilai pecahan antara 0 sampai 1 yang merupakan rasio atau perbandingan besarnya kecepatan relatif sesudah dan sebelum tumbukan dua buah benda. Jadi kalau dirumuskan sendiri atau dihitung, E-nya ini kenapa bernilai 1? Itu dari rumus E sama dengan minus delta V aksen dibagi delta V sama dengan minus V2 aksen minus V1 aksen dibagi V2 minus V1. Jadi perubahan kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Nah, selanjutnya ada tumbukan lenting sebagian. Untuk ciri-ciri tumbukan lenting sebagian sendiri hampir sama seperti tumbukan lenting sempurna, juga berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, tapi pada tumbukan lenting sebagian, energi kinetik sebelum dan sesudah benda bertumbukan itu tidak sama. Sama seperti bola yang kita jatuhkan dari ketinggian tertentu. Misalnya awalnya kita jatuhkan dari ketinggian 10 meter, maka pantulan bola tersebut tidak akan mencapai ketinggian yang sama ketika awal kita menjatuhkan bola tersebut. Jadi mungkin pantulan awalnya itu hanya sebesar 6 meter, tumbukan atau pantulan yang ketiga itu sebesar 4 meter, itu seperti itu. Jadi sebelum bertumbukan dan sesudah bertumbukan itu tidak sama. Nah, dan juga kecepatan relatif sesudah bertumbukan itu semakin berkurang dibandingkan dengan sebelum tumbukan. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian sendiri, nilai koefisien restitusinya itu bernilai antara 0 sampai 1. Jadi nanti bisa 0,2, 0,3, 0,4. Yang penting berada di antara 0 sampai 1. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ini contohnya seperti tanah liat atau misalnya plastisin. Plastisin kita lemparkan dengan kecepatan V, menumbuk bola biliar yang diam. Nah, setelah mereka bertumbukan, maka plastisin tersebut menempel pada bola biliar dan bergerak dengan kecepatan V aksen. Jadi ketika tumbukan tidak lenting sama sekali ini, kecepatan dari benda pertama dan kecepatan benda kedua setelah bertumbukan itu nilainya sama. Makanya kalau misal kita masukkan ke rumus itu M1 dikalikan V1 ditambah M2 dikalikan V2 sama dengan M1 plus M2, karena ini tadi masa benda pertama dan masa benda kedua ini saling menempel satu sama lain, dikalikan dengan V aksennya. V aksen itu kecepatan setelah bertumbukan, karena kecepatan yang kedua dan benda yang pertama itu yang sama, maka kita simbolkan V aksen saja. Contoh soalnya itu seperti ini. Bola A dan bola B bergerak di atas bidang datar segaris kerja.
Bola A dengan massa 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Bola B dengan massa 1 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kedua bola bertumbukan sentral, lalu hitunglah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Jika tumbukan kedua bola yang pertama itu terjadinya itu tidak lenting sama sekali. Yang kedua, terjadi tumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusi sebesar 0,8. Yang ketiga, terjadi tumbukan lenting sempurna. Maka dari soal ini, jangan lupa tadi momentum dan impuls itu besaran vektor, sehingga mempertimbangkan arah geraknya. Yang diketahui, M1 itu MA itu 2 kg, MP itu 1 kg, VA itu 4 meter per sekon, VB itu minus 6 meter per sekon. Yang ditanyakan itu kecepatan masing-masing bola setelah bertumbukan. Jadi V1 aksen dan V2 aksen. Yang A itu ketika E-nya itu bernilai 0. Oh iya, untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, itu koefisien restitusinya itu bernilai 0. Yang B itu ketika E-nya itu bernilai 0,8, yang C itu koefisien restitusinya bernilai 1. Jadi dari soal tersebut bisa kita kita selesaikan. VA-nya tadi karena bergerak ke kanan sesuai kesepakatan dia bernilai positif, dan VB-nya itu karena bergerak ke kiri itu bernilai negatif. Maka yang A itu bisa kita hitung MA dikalikan VA ditambah MP dikalikan VB sama dengan MA ditambah MB dikalikan V aksen. Setelah ini bisa kita hitung V aksennya itu berapa. MA dikalikan VA, MA-nya 2 dikalikan VA-nya 4, 8, MB-nya 1 dikalikan VB-nya itu minus 6, jadi 8 dikurangi minus 6, MA dikalikan MA ditambah MB, ini mohon maaf kurang ya, jadi itu harusnya 3 V aksen. Mohon maaf ya, ini masih kurang sedikit. Yang penting kalian tahu konsepnya. 3 V aksen 4, 8 dikurangi 6 itu harusnya bernilai 2, sama dengan 3 V aksen, berarti hasilnya itu 2/3. Untuk yang B bisa kalian hitung dari yang diketahui dulu. Yang diketahui itu kan koefisien restitusinya. Bisa kita hitung dengan menggunakan E sama dengan minus VA aksen minus VB aksen dibagi VA minus VB. 0,8 sama dengan minus VA aksen dikurangi VB aksen dibagi 4 ditambah 6. Minus ketemu minus jadi positif ya. Jadi 0,8 dikalikan 10 itu 8. Jadi diketahui untuk persamaan VA aksennya itu sama dengan VB aksen dikurangi 8. Lalu kita hitung kecepatan salah satunya dulu dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu MA dikalikan VA ditambah MP dikalikan VB sama dengan MA dikalikan VA aksen ditambah MP dikalikan VB aksen. 8 dikurangi 6 sama dengan 2 VB. Oh iya, VA aksennya tadi kan kita sudah dapat persamaan di bagian atas ya. Jadi bisa kita masukkan VA aksen itu sebesar VB aksen dikurangi 8 ditambah MB-nya kan 1 dikalikan VB.
tetap VB. Lalu 2 dikalikan yang ada di dalam kurung ini. Setelah dihitung, VB-nya itu bernilai 6. VB aksennya, jadi kecepatan benda B setelah bertumbukan itu sebesar 6 meter per sekon. Untuk VA aksennya itu dihitung dengan menggunakan persamaan yang di atas tadi. VA aksen tadi kan nilainya VB aksen dikurangi 8. VA aksen sama dengan VB aksennya itu 6 dikurangi 8. Jadi kecepatan benda A setelah bertumbukan itu sebesar -2. Minus di sini menunjukkan arah ke kiri maksudnya. Nah, untuk yang ketika benda itu mengalami tumbukan lenting sempurna, maka bisa kalian hitung sendiri dengan cara yang sama. Seperti itu, cara yang sama dengan yang poin B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berdekat-dekatan dengan ilmu pengetahuan, selamat belajar, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.